Hati-hati. Hubungan Indonesia dengan dua tetangganya, Malaysia dan Australia, sedang diuji oleh krisis diplomatik yang tak bisa dianggap enteng. Bukan sekadar gesekan biasa. Ini bukan retorika media, tetapi pertarungan kepentingan yang bisa menjalar menjadi ketegangan regional. Dan kita harus bertanya secara serius, apakah Indonesia siap berdiri sendiri ketika tekanan datang dari dua arah sekaligus, dari utara dan selatan? Dan apakah semua ini benar-benar hanya soal sawit dan pangkalan militer? Kita mulai dari konflik pertama yang sudah lama mengakar, tetapi kini kembali mendidih, sengketa sawit antara Indonesia dan Malaysia. Sawit bukan hanya tanaman, ia adalah denyut ekonomi Indonesia dan Malaysia. Dua negara ini menyuplai lebih dari 85% kebutuhan minyak sawit global. Tetapi alih-alih saling memperkuat, hubungan dua negara penghasil terbesar ini justru terus diwarnai ketegangan, persaingan, tudingan, dan, belakangan, aksi saling gugat di arena internasional. Konflik terbaru meletup saat pemerintah Indonesia menuduh Malaysia melakukan praktik pasar tidak adil dalam ekspor minyak sawit ke kawasan Asia Selatan dan Timur Tengah. Menurut Kementerian Perdagangan RI, Malaysia diduga memberi subsidi tersembunyi dan insentif ekspor yang melampaui batas-batas kesepakatan ASEAN. Sebagai respons, Malaysia membantah keras tuduhan tersebut dan justru balik menuduh Indonesia menggunakan isu lingkungan hidup sebagai tameng untuk membatasi ekspansi perusahaan sawit asal Malaysia di wilayah-wilayah perbatasan Kalimantan dan Sumatera. Pernyataan itu datang langsung dari Wakil Perdana Menteri Malaysia yang juga menjabat sebagai Menteri Perkebunan dan Komoditas, menyebut bahwa Indonesia bermain politik domestik dengan komoditas regional. Pernyataan yang memicu reaksi keras dari Jakarta. Pihak istana menganggap tuduhan tersebut tidak berdasar dan menyatakan bahwa Malaysia tidak berhak mencampuri urusan kebijakan konservasi Indonesia. Lebih dari sekadar diplomasi, ketegangan ini mencerminkan satu hal. Komoditas sawit telah berubah menjadi senjata geopolitik. Pasar India, Pakistan, Bangladesh, dan negara-negara Arab menjadi rebutan utama. Masing-masing negara berusaha memastikan akses dominan, harga terbaik, dan kontrak jangka panjang. Namun bukan hanya soal pasar, Indonesia juga khawatir atas dukungan politik diam-diam Malaysia terhadap kampanye Eropa yang anti-sawit. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Uni Eropa yang getol menekan sawit Indonesia belakangan diketahui memiliki hubungan dengan institusi Malaysia yang menyasar produk sawit Indonesia yang disebut tidak berkelanjutan. Apakah Malaysia bermain dua kaki? Di satu sisi mengaku membela industri sawit regional. Di sisi lain mendukung narasi Eropa demi membangun citra sawit Malaysia sebagai lebih bersih? Ini bukan sekadar spekulasi. Beberapa laporan think tank menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, Malaysia berhasil mendapatkan sejumlah kontrak besar di Jerman dan Prancis setelah mencitrakan produknya sebagai alternatif dari sawit Indonesia. Kecurigaan ini membuat pemerintah Indonesia mulai membuka data bahwa dalam banyak kasus, perusahaan sawit Malaysia beroperasi di tanah Indonesia, tetapi hasil produksinya dicatat sebagai ekspor Malaysia. Inilah ironi geopolitik. Kita dituduh merusak hutan, padahal sebagian besar kebunnya dikuasai entitas asing. Tapi ini baru awal, karena di saat Indonesia dan Malaysia masih bersitegang soal sawit, muncul isu lain yang jauh lebih sensitif, yang bisa memicu reaksi keras, bahkan intimidasi dari negara besar. Isu pangkalan militer Rusia di Papua. Saat Indonesia sibuk menjelaskan posisinya dalam konflik sawit, muncul satu isu yang lebih mengguncang diplomasi. Kabar bahwa Indonesia tengah menjajaki kerja sama pertahanan dengan Rusia, termasuk kemungkinan penggunaan wilayah Papua sebagai titik logistik militer. Isu ini pertama kali mencuat dalam sebuah laporan intelijen terbuka dari lembaga analis pertahanan di Australia dan Amerika Serikat. Mereka mengklaim bahwa Rusia dalam rangka memperluas pengaruh militernya di kawasan Indo-Pasifik, telah menjalin komunikasi tertutup dengan sejumlah pejabat pertahanan Indonesia. Tujuannya, membangun fasilitas militer pendukung di kawasan timur Indonesia, khususnya Papua. Pemerintah Indonesia tidak memberikan konfirmasi langsung, tetapi diamnya pemerintah justru menimbulkan interpretasi lebih liar. Australia adalah negara pertama yang secara terbuka menyatakan kekhawatiran. Menteri Pertahanan Australia menyebut bahwa kehadiran militer asing di Papua akan mengganggu keseimbangan strategis regional dan bisa memicu perlombaan militer baru di Pasifik Selatan.
Pernyataan itu memperlihatkan dua hal sekaligus. Pertama, ketakutan Australia terhadap meningkatnya pengaruh Rusia di kawasan. Dan kedua, ketidaksediaan Australia untuk menerima kenyataan bahwa Indonesia adalah negara berdaulat yang bebas menentukan aliansi strategisnya. Tapi pertanyaannya bukan sekadar boleh atau tidak. Pertanyaannya, mengapa Rusia dan mengapa Papua? Dalam konteks geopolitik global saat ini, Rusia sedang mencari mitra baru di Asia setelah hubungan dengan Barat memburuk akibat perang Ukraina. Sanksi ekonomi, pemutusan jaringan perdagangan, dan blokade finansial membuat Rusia melirik negara-negara Asia sebagai jalur pelarian baru. Indonesia, dengan posisinya yang strategis dan sumber daya yang melimpah, tentu menarik bagi Rusia. Tetapi kerjasama ini bukan tanpa risiko. Bergabung terlalu dekat dengan Rusia bisa memicu sanksi tidak langsung dari Barat. Pasar ekspor Indonesia bisa terganggu, dan relasi dengan sekutu utama seperti Jepang, Korea Selatan, dan Amerika bisa terganggu. Namun, di sisi lain, Indonesia juga jenuh dengan dominasi senjata Barat yang mahal dan disertai banyak syarat politik. Indonesia beberapa kali gagal membeli sistem senjata karena tekanan diplomatik AS asing, seperti saat ingin membeli pesawat Sukhoi Su-35 dari Rusia, tetapi dibatalkan karena ancaman sanksi CIATSA dari Washington. Kini, dengan tensi yang kembali tinggi, pertanyaan muncul. Apakah Indonesia akhirnya memutuskan untuk membangun kemandirian pertahanan dengan Rusia sebagai alternatif utama? Dan lebih jauh lagi, apakah ini sinyal bahwa Jakarta ingin membangun keseimbangan baru? Tidak condong ke barat, tidak tunduk pada timur, tetapi mengambil posisi tengah yang fleksibel? Lalu, mengapa Papua? Papua bukan sembarang wilayah. Ia adalah titik strategis yang menghadap langsung ke Samudra Pasifik, jalur pelayaran internasional, dan dekat dengan pangkalan militer ABS di Guam dan Australia. Menempatkan fasilitas logistik militer di Papua akan memberi keuntungan besar secara strategis. Bagi Indonesia, ini adalah upaya memperkuat pertahanan di wilayah rawan separatisme. Bagi Rusia, ini adalah pijakan awal untuk menandingi dominasi Amerika Serikat di kawasan Pasifik. Tetapi ini bukan tanpa risiko. Papua adalah wilayah sensitif secara politik. Isu HAM dan otonomi selalu menjadi sorotan internasional. Jika Indonesia membuka kerja sama militer dengan Rusia di Papua, maka tekanan dari lembaga internasional bisa meningkat tajam. Apalagi jika muncul narasi bahwa Indonesia memiliterisasi Papua dengan dukungan negara asing, maka diplomasi kita bisa berada di posisi defensif yang berbahaya. Dan inilah momen ketika Australia mulai menunjukkan ketidaksenangannya secara terang-terangan. Australia bukan hanya tetangga. Ia adalah mitra strategis, tetapi juga rival yang tak pernah benar-benar nyaman dengan kedekatan Indonesia pada negara non-Barat. Reaksi Australia terhadap kabar kerja sama militer Indonesia-Rusia sangat cepat dan tajam. Dalam waktu kurang dari 72 jam sejak laporan pertama muncul, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Australia mengadakan jumpa pers bersama, sesuatu yang jarang terjadi di luar isu dalam negeri. Isi pernyataan mereka jelas. Australia menghormati kedaulatan Indonesia, namun mengingatkan bahwa stabilitas kawasan adalah tanggung jawab bersama. Bahasa diplomatik itu, jika diterjemahkan bebas, berarti kami tidak suka keputusanmu, tapi kami tidak bisa melarangmu secara langsung. Tetapi di balik kata-kata sopan itu, mulai terjadi manuver lain. Australia meningkatkan patroli udara di wilayah utara. Angkatan Laut Australia mengirim kapal fregat ke perairan dekat Timor Timur. Dan yang lebih mencolok, Parlemen Australia mengundang perwakilan dari kelompok separatis Papua untuk hadir dalam forum diskusi HAM. Ini bukan kebetulan. Australia menggunakan isu HAM sebagai tekanan balik terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. Sebuah pola lama yang terus berulang. Jika Indonesia mendekat ke timur, Australia akan membalas dengan membuka pintu untuk suara-suara yang memusuhi Jakarta. Tetapi pertanyaan utamanya tetap sama. Apakah Indonesia sedang mengubah orientasi globalnya? Apakah ini awal dari poros baru non-Barat? Atau hanya manuver taktis untuk menegosiasikan posisi lebih kuat di tengah tekanan regional? Dan yang paling penting, apakah Indonesia siap menghadapi konsekuensi dari langkah ini, baik secara ekonomi, politik, maupun militer? Dunia sedang berubah. Geopolitik bukan lagi hitam putih antara Barat dan Timur. Yang kuat bukan mereka yang punya sekutu terbanyak, tapi mereka yang tahu kapan harus menekan dan kapan harus membuka pintu. Indonesia paham itu. Dan Indonesia sedang memainkan catur globalnya.
Ketika Malaysia menggertak dengan isu sawit, Indonesia tidak merespons dengan kemarahan. Indonesia menjawab dengan satu hal, ketegasan diplomatik dan kekuatan pasar. Kita tahu, tanpa Indonesia, industri sawit Malaysia akan pincang. Dan ketika negara lain menggantungkan ekspor pada pasar Eropa, Indonesia justru membuka jalur baru ke Timur Tengah, Asia Selatan, hingga Afrika. Inilah kekuatan Indonesia, diam tapi bergerak. Lalu datang isu Papua dan Rusia. Ketika Australia mulai panik, Indonesia tidak bereaksi dengan defensif. Sebaliknya, Indonesia mengundang delegasi militer China dan India dalam forum kawasan. Apa pesan yang dikirim Jakarta ke Canberra bahwa Indonesia tidak sendirian dan bahwa tekanan dari satu negara tidak cukup untuk membuat Jakarta bertekuk lutut? Dan itu bukan gertakan. Indonesia kini berada dalam posisi tawar yang belum pernah setinggi ini. Bukan karena kekuatan senjata, tapi karena posisi geostrategis, jumlah penduduk, dan kekayaan sumber daya. Indonesia adalah poros, dan semua kekuatan global, barat maupun timur, membutuhkan kita lebih dari kita membutuhkan mereka. Australia menggertak lewat isu HAM. Indonesia membalas lewat diplomasi ASEAN dan Organisasi Kerjasama Islam. Suara Jakarta bergema bukan hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di Uni Afrika dan dunia Muslim. Ini bukan Indonesia yang bisa ditekan dengan editorial media asing. Ini Indonesia baru, lebih dewasa, lebih strategis, dan lebih berani. Inilah beberapa langkah cerdas yang diambil oleh pemerintah Indonesia. 1. Tidak menjatuhkan pilihan ekstrim. Indonesia tidak lompat ke blok Rusia, tetapi juga tidak tunduk pada dikte Washington atau Canberra. Kita menjalin komunikasi dengan semua pihak, namun tetap menjaga kendali penuh atas kebijakan dalam negeri. 2. Menggunakan ancaman sebagai peluang. Ketika isu pangkalan Rusia memanas, Indonesia mengajukan rancangan modernisasi militer nasional dengan anggaran mandiri dan justru mendapatkan dukungan investasi pertahanan dari negara-negara non-blok. 3. Menjadikan Papua sebagai simbol kekuatan, bukan kelemahan. Infrastruktur dibangun, TNI diperkuat, dan otonomi dikembalikan ke tangan rakyat lokal, bukan donor asing. Papua tidak lagi dilihat sebagai titik rawan, tetapi sebagai benteng timur kedaulatan nasional. Dan kepada Malaysia, pesan Indonesia juga sangat jelas. Jika ingin damai, mari duduk bersama. Tapi jika ingin menggertak dengan data manipulatif soal sawit, Indonesia siap membuka data, fakta, dan pangsa pasar yang selama ini menopang ekonomi Malaysia itu sendiri. Gertakan mereka adalah tanda ketakutan. Ketika negara kecil menggonggong lebih nyaring, itu karena mereka sadar sang raksasa sedang bangun dari tidur panjangnya. Hari ini, Indonesia bukan hanya negara besar. Kita adalah negara dengan visi besar. Kita tidak mencari konflik, tapi kita juga tidak akan lari dari konflik. Kita membuka kerjasama, tapi dengan syarat, kehormatan dan kedaulatan tak bisa ditawar. Malaysia boleh marah, Australia boleh panik, tapi dunia akan segera menyadari satu hal. Indonesia sedang berdiri. Dan ketika Indonesia berdiri, peta kekuatan kawasan akan berubah. Inilah waktunya kita menentukan narasi sendiri. Bukan ditulis oleh media asing, bukan dibentuk oleh opini luar, tetapi dibangun oleh bangsa ini untuk rakyatnya. Karena sejarah tidak mencatat negara yang hanya ikut arus, sejarah hanya mencatat mereka yang berani mengubah arah. Dan arah baru itu sedang ditulis oleh Indonesia. Jangan lupa, ini baru permulaan.